Bab 1381, Hujan pada waktunya. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Pan Wei adalah pelatih kepala cabang lompat tim lintasan dan lapangan, tetapi cabang utamanya di masa lalu adalah lompat jauh. Meskipun dia telah memimpin tim selama bertahun-tahun dan memiliki dua keterampilan, dia dapat membimbing atlet biasa karena dia pikir itu tidak masalah. Namun, dia tahu bahwa atlet berbakat seperti Zhang Yu dan Pan Wei tidak berpikir dia memiliki level itu. Tetapi jika Anda memberikan Zhang Yu kepada asisten pelatih Guo Hong untuk membawanya, Pan Wei juga tidak menganggapnya pantas. Meskipun Guo Hong juga seorang atlet profesional, bahkan ketika dia berada di puncak kebugaran fisiknya, dia hanya 2 pisau di provinsi itu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melatih Zhang Yu? Pan Wei memikirkannya untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya dia hanya bisa menggunakan hubungannya. Dia membawa bantuan asing yang besar dari ibu kota, mantan pemain tim nasional, dan pelatih tim lompat tinggi kota Beijing saat ini, Hou Yimin, datang ke tim lintasan dan lapangan untuk membantu. Meskipun kedua pemain itu dulunya adalah pemain yang berbeda, mereka memiliki medan magnet yang sama dan memiliki hubungan pribadi yang baik. Meskipun mereka saling bergantung, mereka masih memiliki kontak. Disinilah Pan Wei dapat menemukan pelatih tingkat tertinggi dalam cabang lompat tinggi. Meskipun lawannya baru saja berpartisipasi dalam pertandingan undangan dan ingin beristirahat, ia diseret ke tim lintasan dan lapangan. Tentu saja, biaya bantuan luar negeri dan pengeluaran modal lainnya tidak sedikit. Tentu saja, tim lintasan dan lapangan juga harus menyelesaikannya. Secara umum, pelatih kepala Zhu Xiangzi pasti akan menentang bantuan luar negeri karena alasan keterbatasan keuangan, tetapi sekarang ia menghabiskan uang ini untuk Zhang Yu, ia tidak mengatakan apa-apa. Namun, karena ahli yang diundang Pan Wei, rencana latihan luar ruangan Zhang Yu baru-baru ini masih didasarkan pada rintangan 110 meter. Ni Tao, sebagai pelatih kepala cabang lari cepat, berencana untuk mengambil alih rencana latihan Zhang Yu kali ini. Ketika Ni Tao menjadi atlet di masa lalu, rintangan adalah item utamanya. Saat itu, ia memiliki kinerja yang baik di provinsi tersebut. Dia juga terpilih dalam tim nasional muda, tetapi kemudian mengundurkan diri karena cedera. Dia tidak bermain di kompetisi domestik papan atas. Beberapa perolehan dapat dianggap sebagai penyesalan dalam hidup Ni Tao. Kemudian, Ni Tao beralih ke pelatihan rintangan. Bahkan asisten pelatih Ding Weize, yang sekarang menjadi pelari rintangan 110 meter, adalah muridnya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa tidak ada siswa yang diajarinya cukup berbakat untuk memprovokasi balok. Dalam hal ini, Ni Tao harus mengatakan bahwa dia sangat tidak berdaya. Kemunculan Zhang Yu mengejutkan Ni Tao. Meskipun Zhang Yu hanya menunjukkan bakatnya dalam melompat, ia tidak terlalu kuat dalam kecepatan, tetapi elastisitas fisik dan kepekaan ritmenya benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, proyek rintangan membutuhkan kecepatan dan keterampilan, jadi Ni Tao bermaksud untuk bertempur kali ini, dan memperlakukan Zhang Yu sebagai muridnya yang paling berbakat, untuk berlatih. Pelatih kepala membuka kompor kecil untuk Zhang Yu. Untuk rintangan 110 meter lainnya di tempat latihan, ia iri dan iri. Karena mereka biasanya di bawah bimbingan asisten pelatih Ding Weize, Ni Tao hanya berperan sebagai pengawas dan pembimbing. Melihat perlakuan Zhang Yu yang luar biasa, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ia tidak iri. Tentu saja, karena status Zhang Yu saat ini sebagai tim lintasan dan lapangan, ia tidak dapat mengatakan hal yang sama. Meskipun banyak orang iri, hal terakhir terjadi. Bagaimanapun, bakat atletik Zhang Yu jelas merupakan orang pertama dalam tim. Penampilannya adalah eksistensi yang menghancurkan bagi orang lain. Ditambah dengan faktor-faktor seperti latar belakang identitas, atlet lain memiliki perlakuan khusus untuk orang lain. Tidak ada pikiran lagi. Latihan rintangan Zhang Yu juga telah dimulai. Menurut rencana Ni Tao, itu adalah untuk mempercepat waktu di antara bantuan asing yang diminta oleh Pan Wei agar Zhang Yu memperkuat pelatihan dasar, memahami pengetahuan dasar tentang rintangan, dan merencanakan dengan baik. Rencana pelatihan, sisa hari itu hanya perlu terus melakukan penyesuaian yang baik dan melacak pelatihan masa depan Anda sendiri. Apa yang tidak diharapkan Ni Tao adalah bahwa kepintaran Zhang Yu jauh di luar imajinasinya. Tidak peduli apa yang dikatakan Ni Tao,
selama dia mengatakannya sekali, Zhang Yu dapat mengingatnya dengan jelas dan hampir tidak pernah melupakannya. Selama tindakan teknis dilakukan sekali, Zhang Yu dapat mengulanginya dengan segera, dan itu tampak seperti ukiran ulang. Secara khusus, kemampuan berpikir abstrak Zhang Yu benar-benar kuat. Jangan lakukan itu. Ada beberapa hal, yaitu, Anda hanya dapat memahami perasaan teknis yang tak terkatakan. Nitao menyebutkan sedikit, Zhang Yu akan segera menangkap inti masalahnya. Itu benar-benar mengejutkan Nitao. Nitao kemudian mengetahui bahwa skor tes Zhang Yu adalah yang pertama di tahun pertama sekolah menengah nomor 1, dan itu adalah hegemon di antara para hegemon, sehingga semua yang ditunjukkan Zhang Yu memiliki ruang untuk dipahami. Bagaimanapun, kemampuan Zhang Yu mengejutkan Nitao, dan karena perincian ini, kemajuan pelatihan Zhang Yu dapat dikatakan sangat cepat. Hampir 2 hari kemudian, Zhang Yu sepenuhnya menyalin rencana pelatihan Nitao, dan juga memasukkan beberapa perasaan. Faktanya, dari sudut pandang atlet, sejumlah besar orang diajari secara berkelompok, tetapi itulah yang dikatakan untuk atlet kelas bawah. Atlet-atlet kelas atas itu tidak cocok untuk metode pengajaran ini, karena bagian kelompok, titik awal setiap orang sama, yang mencapai titik kritis tertentu, ruang peningkatan menjadi sangat kecil. Kemudian bagian kelas atas dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal seperti perbedaan bakat individu, kondisi fisik, dan IQ perasaan, yang membutuhkan pembinaan dan pelatihan penuh waktu. Inilah sebabnya mengapa atlet kelas atas biasanya dilengkapi dengan pelatih penuh waktu, sementara atlet kelas bawah dapat berproduksi secara berkelompok. Zhang Yu sangat berbakat sehingga Nitao belum pernah bertemu dengan seorang jenius seperti itu dalam hidupnya. Semuanya dapat dikatakan, cukup klik, tidak peduli apa yang Anda pelajari, bahkan jika itu adalah sesuatu yang mudah dipahami, kemajuannya cepat. Hanya dalam beberapa hari, Zhang Yu berada tepat di depan Nitao, dan ia menjadi atlet teknis dengan standar dan nuansa teknis seperti atlet hebat yang dilatih selama beberapa tahun. Dan tidak hanya itu, Nitao juga menemukan kekurangan kecepatan Zhang Yu, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Mengetahui hal ini adalah hal yang paling mengejutkan Nitao. Perasaan teknis membutuhkan dukungan IQ olahraga, tetapi kecepatannya didasarkan pada perangkat keras pribadi dan sepenuhnya berbakat. Meskipun pelatihan dapat ditingkatkan lusa, ada batasnya. Setelah Zhang Yu berada di jalur yang benar, Nitao menemukan batasnya. Ruangnya besar, dan tentu saja juga sangat terkejut. Awalnya, Nitao ingin Zhang Yu menembus ambang batas atlet tingkat kedua dalam waktu sesingkat-singkatnya, tetapi hampir setelah pelatihan, Zhang Yu tidak hanya melakukannya dengan mudah, tetapi juga mendekati level 15 detik dalam satu gerakan, membiarkannya mencapai 10 dalam waktu singkat. 4 detik, itu menjadi mungkin, bagaimana mungkin ini tidak membuat Nitao menjadi kejutan. Proyek rintangan di Provinsi Dongxing bukanlah provinsi yang kuat. Jika Zhang Yu dapat mencapai level 14 detik, kemungkinan memasuki tahap akhir akan sangat meningkat. Anda harus tahu bahwa kota Zonghai belum memasuki final selama 3 sesi berturut-turut. Penampilan Zhang Yu sekarang jelas merupakan hujan tepat waktu yang mengejutkan Nitao sejujurnya. Jika Zhang Yu tidak juga peduli dengan acara lompat tinggi, Nitao benar-benar ingin mengatur semua waktu pelatihan Zhang Yu untuk proyek rintangan, karena tidak ada pelatih yang dapat melihat murid-muridnya, dan rasanya semakin banyak kemajuan setiap hari. Bersemangat, rencana pelatihan Nitao berjalan lancar, dan semut-semut Pan Weiye sedang terburu-buru. Bagaimanapun, pertemuan olahraga provinsi semakin dekat, dan sekarang tidak banyak waktu tersisa bagi Zhang Yu untuk berlatih, belum lagi dia masih melakukan kedua program pelatihan. Pan Weiye menantikan Hou Yimin, bantuan asing untuk waktu yang lama, dan akhirnya tiba di tim lintasan dan lapangan di kota Zonghai beberapa hari kemudian. Pada titik ini, Zhang Yu juga perlu mulai mempersiapkan 2 proyek pada saat yang sama. Meskipun dianalisis dari proyek Zhang Yu sendiri, baik lompat tinggi maupun rintangan termasuk komponen lompatan, tetapi sifat sebenarnya dari proyek tersebut memang tidak relevan. Rintangan memiliki daya ledak dan dampak, yang mencakup keterampilan dan kekuatan kasar, yang merupakan legenda es dan api. Lompat tinggi tidak demikian, itu adalah hal yang murni teknis, termasuk bakat dan perasaan. Konotasi kedua olahraga itu jelas sangat berbeda. Ketika Hou Yimin baru saja menerima undangan dari Pan Weiye, ia baru saja memimpin timnya untuk berpartisipasi dalam turnamen undangan atlet berprestasi Beijing, dan itu adalah masa istirahat. Awalnya,
Hou Yimin tidak ingin datang ke Zonghai untuk melakukan pelatihan bantuan luar negeri. Ia terlalu lelah untuk mati dan harus bertanggung jawab. Selain itu, ia baru saja menyelesaikan pelatihan tim untuk sementara waktu dan hanya berpikir untuk beristirahat. Namun penolakan Hou Yimin tidak dapat menahan kematian Pan Weiye. Selain itu, keduanya telah saling kenal selama bertahun-tahun. Untuk mengatakan bahwa Pan Weiye biasanya tidak memiliki apapun untuk dicari sendiri, kali ini ia akhirnya buka mulut. Jika Anda tidak setuju, Anda takut orang lain akan kehilangan muka, jadi bagaimana Anda bisa bertemu istri Anda di masa depan? Pada akhirnya, Hou Yimin hanya bisa setuju. Untungnya, tidak lama lagi sebelum dimulainya secara resmi pertemuan olahraga di Provinsi Dongxing. Bahkan jika kita membantu orang dengan bantuan asing, itu tidak akan memakan waktu lama. Namun, itu juga karena waktu yang singkat sehingga Hou Yimin tidak bermaksud untuk menjamin efek pelatihan apapun kepada Pan Weiye. Menurutnya, jika seorang atlet ingin mencapai level tertentu, ia harus tekun berlatih sepanjang tahun. Ketika akhir semester berakhir, pertemuan olahraga akan dimulai, dan pelatihan baru saja dimulai. Tetapi itu semua dikatakan pada pertandingan tingkat kota dan kabupaten biasa, dan pertandingan tingkat provinsi juga untuk sementara waktu mengasah senjata. Dia adalah orang pertama yang mendengarnya. Hou Yimin datang ke tim atletik dan tentu saja disambut hangat oleh Pan Weiye. Karena masih siang, pesta perayaan tentu saja harus ditinggalkan di malam hari. Untuk saat ini, mari kita kenali lingkungan tim atletik dan perkenalkan Zhang Yu kepada pihak lain. Lao Pan, lingkungan tim atletik Anda cukup bagus. Hou Yimin melihat sekeliling dan mengagumi. Tidak apa-apa, direnovasi untuk Olimpiade. Tidak dapat dibandingkan dengan lingkungan Beijing. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan turnamen undangan kali ini? Oke, berapa banyak tempat yang Anda ambil? 3 teratas. Saya percaya, 3 teratas masih oke, anak Anda terlalu gila. Ini hanya turnamen undangan, dan ini bukan kompetisi nasional. Banyak ahli dalam negeri yang tidak datang. Sederhananya, ini untuk orang-orang muda yang tidak ada di pasar. Itu tidak buruk, bahkan turnamen undangan bukanlah untuk siapapun yang ingin memenangkan kejuaraan. Sekarang lihatlah tim lompat tinggi Beijing Anda pasti memiliki banyak bibit yang bagus. Setelah mereka semua tumbuh dewasa, anak Anda akan berkembang. Hahaha, pinjam kata-kata baik Anda. Ngomong-ngomong, Pan, apa yang Anda ingin saya bawa? Dia sedang berlatih, biarkan saya mengantar Anda dan mengenalnya. Hou Yimin mengangguk, bermaksud untuk berjalan menuju tempat lompat tinggi, tetapi menemukan bahwa Pan Weiye bergerak ke arah yang berlawanan, dan buru-buru berkata, Lao Pan. Kemana Anda pergi? Bukankah tempat lompat tinggi di sana? Oh, dia tidak berlatih di lapangan lompat tinggi sekarang, dia berlatih di rintangan. Apa? Hou Yimin mendengarkan sejenak, diikuti oleh beberapa kata yang tidak masuk akal, Lao Pan. Apakah Anda tidak bercanda? Bukankah Anda membiarkan saya berlatih di nomor lompat tinggi? Saya dapat menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak dapat melakukan rintangan. Hehehehe, tentu saja aku memintamu untuk menunjukkan nomor lompat tinggi. Faktanya, ini adalah hal yang penting. Kali ini tim atletik kita menemukan seorang atlet berbakat. Dia akan berpartisipasi dalam 3 nomor perorangan dan 1 proyek kolektif di pertemuan olahraga ini. 3 nomor perorangan tersebut adalah lompat jauh, lompat tinggi, dan lari gawang 110 meter putra. Sedangkan untuk proyek kolektif, dia bermain kecap, tetapi dia hanya menempati kursi pengganti, belum lagi. Petik 1. Kamu memiliki orang-orang yang luar biasa di kota Zonghai. Luar biasa, ngomong-ngomong, ketiga item tersebut memiliki elemen lompatan, jadi orang ini seharusnya memiliki bakat yang kuat untuk item lompatan, bukan? Ya, sebenarnya, dalam hal melompat, kurasa tidak ada orang yang kutemui yang memiliki bakat lebih darinya. Sudah waktunya untuk melihat. Ngomong-ngomong, tidak lama lagi acara olahraga tingkat provinsi akan dimulai. Dia harus menyelesaikan 3 proyek pelatihan sendirian, hanya karena waktunya tidak cukup. Dia hanya perlu menyelesaikan 2 proyek. Lompat tinggi dan halang rintang, performa lompat jauhnya sudah mencapai standar, tidak perlu latihan. Oh, hehehe, tidakkah kamu merasa jauh lebih santai? Tidak mudah. Aku pelatih kepala cabang lompat, dan aku menatap semua cabang. Benar, bagaimana performa lompat jauhnya? 8 meter dan beberapa. Apa? Hou Yimin terkejut ketika mendengar ini.
Meskipun item utamanya adalah lompat tinggi, dia juga sangat akrab dengan item lainnya. Dia secara alami tahu arti dari garis 8 meter. Sedikit terkejut, maksudmu orang ini. Lompat jauh sudah memasuki tanda Olimpiade B. Hahaha, bagaimana? Tidak menyangka. Lao Pan, berapa umurmu tahun ini? Bukankah kamu berusia 30? Bagaimana mungkin? Mereka baru berusia 18 tahun. Hou Yimin mendengar ini sejenak, dan mengikuti beberapa kata yang bermakna, Lao Pan. Jika semua yang kau katakan itu benar, kali ini kau adalah seekor kucing buta yang menabrak tikus mati. Tampaknya sumpah kita tahun itu, lihat siapa yang pertama mimpi membudidayakan seorang atlet Olimpiade akan terwujud terlebih dahulu. Petik 2. Hehehehe, lihat apa yang kau katakan. Bukankah kau datang ke sini untuk menjadi guru? Murid-muridmu berpartisipasi dalam Olimpiade, bukankah kau juga akan melatih atlet Olimpiade? Hehehe, ya, kenapa aku tidak bereaksi? Ngomong-ngomong, apa hasil terbaiknya dalam lompat tinggi dan bisakah dia mencapai standar Olimpiade B? Pan Weiye menatap Hou Yimin dengan ekspresi antisipasi, tersenyum, dan berkata, hasil terbaiknya dalam lompat tinggi adalah lebih dari 2 meter. Ah, hanya 2 meter. Hou Yimin mendengar bahwa itu adalah kehilangan muka, karena timnya dapat menangkap banyak hasil ini, dan itu jauh dari Olimpiade. Pan Weiye juga sangat memahami kekalahan Hou Yimin. Bagaimanapun, dia belum melihat metamorfosis Zhang Yu dengan matanya sendiri, dan hanya bisa tersenyum. Lao Hou, meskipun skor terbaik Zhang Yu hanya 2 meter, jika kamu melihatnya mencoba melompat, kamu juga berpikir dia memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Hou Yimin mendengar ekspresi ketidakberdayaan ini. Baginya, dia berpikir bahwa Pan Weiye adalah karena kinerja lompat jauh lawan terlalu hebat, jadi Ai Wu dan Wu memiliki harapan besar terhadap yang lain. Namun, bagi Hou Yimin, lawannya bahkan tidak melewati garis 2 meter. Bahkan jika dia memiliki bakat tingkat tinggi, dalam beberapa hari seperti itu, ruang untuk perbaikan sangat terbatas, jadi dia tidak memiliki banyak harapan. Keduanya datang ke lintasan rintangan dan Zhang Yu sedang berlatih. Ni Tao melihat bahwa keduanya juga segera datang. Pan Weiye secara alami memperkenalkan Hou Yimin satu sama lain. Beberapa orang hanya menggigil. Ni Tao juga menghentikan Zhang Yu dari latihan. Datang dan temui Hou Yimin. Kesan pertama Hou Yimin terhadap Zhang Yu sangat bagus, bukan karena betapa heroiknya orang itu, tetapi karena tubuh dan bentuknya adalah standar pelompat tinggi. Dari sudut pandang profesionalnya, ini hanya 2 poin sudah menjadi standar 90. Beberapa orang datang ke lokasi lompat tinggi, Pan Weiye meminta Zhang Yu untuk segera menunjukkan Hou Yimin, dan tongkat itu didorong hingga 2 meter. Dalam pandangan Hou Yimin, Zhang Yu sebenarnya tidak perlu pemanasan sama sekali, dan langsung meletakkan mistar gawang pada skor terbaiknya, yang agak luar biasa. Tetapi hal-hal yang lebih luar biasa akan segera datang. Zhang Yu benar-benar menggunakan metode lompat gunting yang telah dihilangkan selama bertahun-tahun untuk melewati garis 2 meter, dan telah diulang 2 kali, yang terlihat sangat mudah. Adegan ini mengejutkan Hou Yimin saat itu. Hou Yimin mengatakan bahwa dia juga seorang pelatih profesional. Dia juga seorang atlet profesional pada awalnya. Dia secara alami mengetahui rekor dunia metode lompat gunting dan tidak pernah menyentuh garis 2 meter. Sungguh luar biasa bahwa anak di depannya telah memecahkan rekor dunia. Hou Yimin dapat dikatakan bersinar dengan kedua matanya saat ini. Untuk mengetahui bahwa seseorang dapat melewati garis 2 meter dengan metode lompat gunting, itu membuktikan bahwa pusat gravitasi orang tersebut saat lepas landas telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika orang ini menguasai metode lompat belakang yang lebih maju, maka ketinggian yang dapat ditantangnya benar-benar tak terbayangkan. Pan Weiye melihat ekspresi kegembiraan Hou Yimin dan tersenyum bangga. Bagaimanapun, kelainan Zhang Yu tidak akan pernah dipercaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Hou Yimin tentu saja senang menerima tugas untuk mengajar Zhang Yu. Pan Weiye juga mengatur waktu tersendiri bagi mereka berdua untuk menggunakan tempat itu sendirian, hanya saja Zhang Yu menguasai metode lompat jungkir balik dalam waktu yang lebih singkat. Hou Yimin telah berkecimpung dalam pelatihan profesional selama bertahun-tahun. Selain menjadi atlet profesional, ia tentu saja memiliki 2 keunggulan dibandingkan para peserta pelatihan. Meskipun Zhang Yu melewati garis 2 meter, dari sudut pandang pelompat tinggi, karena Zhang Yu menggunakan metode lompat gunting yang sudah ketinggalan zaman dan ingin beralih ke gaya lompat jungkir balik,
kesulitannya tidak kalah dengan mengajar dari dasar-dasar. Hou Yimin merumuskan rencana pelatihan. Terperinci setelah jamuan resepsi angin malam itu, tetapi ketika ia berencana untuk memulai Zhang Yu keesokan harinya, hal-hal yang lebih mengejutkan pun muncul. Zhang Yu benar-benar tahu segalanya. Super jenius. Hou Yimin menemukan bahwa apapun yang ia katakan atau memiliki persyaratan apapun, Zhang Yu hampir saja melewatinya. Bahkan jika hanya bagian yang tidak terucapkan yang dapat dipahami, selama Hou Yimin melakukannya lagi, Zhang Yu dapat segera memahami esensi dari tindakan teknis tersebut. Hampir di bawah kepercayaan Hou Yimin, Zhang Yu menghabiskan waktu kurang dari 3 hari, tidak hanya menguasai sepenuhnya metode lompat gaya punggung, tetapi juga menantang ketinggian 2 meter dengan metode lompatan ini. Saya harus mengatakan hasil ini, biarkan Hou Yimin rasanya luar biasa. Sebenarnya ada orang pintar seperti itu di dunia. Jika Anda belum melihatnya secara langsung, dia pasti tidak akan mempercayainya. Namun, meskipun Zhang Yu sudah dapat menantang ketinggian 2 meter dengan gaya terbalik, tidak semudah itu untuk melakukan peningkatan. Hou Yimin juga merupakan pelatih lompat tinggi paling profesional. Dia secara alami tidak ingin melihat Zhang Yu menciptakan keajaiban yang lebih tinggi. Menurutnya, selama gerakan teknis atlet sudah siap dan kualitas psikologis mereka solid, bahkan di final Olimpiade, mereka akan mulai menantang kesulitan tinggi bukanlah masalah. Dengan cara ini, hari-hari Zhang Yu di tim lintasan dan lapangan telah menjadi 2 garis. Satu berlatih rintangan dengan Ni Tao, dan yang lainnya berlatih lompat tinggi dengan Hou Yimin. Dari sudut pandang Zhang Yu, dia bisa mendapatkan semua ini melalui sistem, tetapi dalam kasus itu, tampaknya terlalu membosankan. Untuk membuat kehidupan tim atletik tidak membosankan, dia masih belajar keterampilan rintangan dan lompat tinggi dengan kedua pelatih. Zhang Yu juga sangat puas dengan kehidupan ini, dan hari-hari berangsur-angsur berlalu. Kehidupan pelatihan Zhang Yu yang intens begitu sibuk sehingga sekretaris Ku Rongchang, Fang Junyao, menemukan tim atletik dengan beberapa orang. Niat Fang Junyao mengejutkan Zhang Yu. Ku Rongchang ingin Zhang Yu menulis sebuah lagu atas nama kota Zonghai untuk pertandingan provinsi untuk pertunjukan pembukaan. Direktur upacara pembukaan telah menyiapkan lagu itu sejak lama, tetapi setelah mendengarkannya, Ku Rongchang masih merasa terlalu biasa-biasa saja dan sama sekali tidak mewakili perkembangan aktif kota Zonghai yang baru, yang terus berubah. Pada saat ini Fang Junyao menyarankan agar Zhang Yu dapat menulis sebuah lagu. Saran ini harus mengatakan pikiran Ku Rongchang yang dalam. Jangan melihat masa muda Zhang Yu, tetapi dia sudah menjadi komposer utama dunia. Bagi Ku Rongchang, yang selalu peduli dengan berita Zhang Yu, tidak ada pendapat yang lebih tepat. Sudah, Fang Junyao segera menemukan Zhang Yu dengan seseorang dari kelompok direktur pembukaan, berharap dia dapat membantu menulis sebuah lagu. Bagi Zhang Yu, Zonghai juga kampung halamannya. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menolak permintaan Fang Junyao, apalagi dia baru saja membantu dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Zhang Yu tidak hanya menolak Fang Junyao dan kelompok sutradara untuk menawarkan remunerasi, tetapi juga berjanji untuk membantu produksi, dan juga menemukan seseorang untuk bernyanyi. Lagi pula, dari sudut pandang Zhang Yu, jika lagu-lagu yang Anda hasilkan diserahkan kepada beberapa unit produksi yang buruk untuk diproduksi dan dinyanyikan, itu adalah pemborosan lagu-lagu bagus Anda. Ketika Fang Junyao dan yang lainnya pergi, Zhang Yu segera menyiapkan sebuah lagu, dan kemudian memberikannya kepada Chai Sangming, sebuah perusahaan hiburan global, untuk membiarkannya mempersiapkannya sesegera mungkin dan menggunakannya sendiri. Mengenai masalah seorang penyanyi, Zhang Yu juga punya rencana. Dia memutuskan untuk memberi Zhou Jin kesempatan untuk menunjukkan wajahnya. Dalam insiden terakhir Hashimoto Ryuji, Zhou Jin selalu mengikutinya seolah-olah dia adalah kentut. Dia terus menamparkan dirinya sendiri pada saat yang sama. Dia harus mengatakan bahwa Zhang Yu akan membelinya dengan sangat mahal, jadi dia berencana untuk memberikan Zhou Jin kentut kecil ini ketika Zhou Jin mendengar bahwa Zhang Yu benar-benar menulis sebuah lagu dan ingin bernyanyi sendiri. Wajar saja jika dia sangat senang. Karena lagu-lagu yang diciptakan oleh Zhang Yu, kalangan musik dalam negeri, sudah menjadi pertanda emas. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat membelinya. Pasokan pasar tahunan hampir semuanya dimonopoli oleh hiburan global, dan penyanyi lain hanya bisa bernyanyi. Zhou Jin telah menyinggung Zhang Yu sebelumnya, dan tentu saja tidak mengharapkan pihak lain untuk menulis lagu untuk dirinya sendiri.
Dari sudut pandangnya, dia hanya ingin pihak lain tidak iri pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia masih memiliki pegangan. Dia tertangkap di tangannya, dia dipermalukan dan bahkan dipenjara, tentu saja dia takut pada Zhang Yu. Jadi ketika Zhang Yu akan menyanyikan lagu tema Zonghai Games, Zhou Jin segera menghilangkan semua pengaturan kerja yang saling bertentangan dan berencana untuk menyelesaikan tugas yang memuaskan Zhang Yu. Tetapi ketika Zhou Jin melihat lagu yang disiapkan oleh Zhang Yu untuk dirinya sendiri, dia langsung terkejut. Sebagai penyanyi yang telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, Zhou Jin percaya bahwa kualitas lagu ini berada di luar imajinasinya. Terus terang, ini hanyalah lagu peringkat teratas. Zhang Yu sebenarnya ingin memberikannya kepada dirinya sendiri untuk dinyanyikan, maka dia tidak boleh dikembangkan. Zhou Jin yang bersemangat juga mengeluarkan semua kekuatannya, merekam lagu dengan sempurna, dan akhirnya menyerahkannya kepada direktur upacara pembukaan. Dia juga mengatakan bahwa dia dapat berpartisipasi dalam upacara pembukaan Olimpiade secara gratis dan menyanyikan lagu itu secara langsung. Meskipun Zhou Jin bukan penyanyi pria papan atas di Tiongkok, dia juga seorang penyanyi lini kedua yang terkenal. Untuk kota seukuran kota Zonghai, dia dapat dianggap sebagai bintang besar. Tentu saja, direktur upacara pembukaan tidak dapat menolak ini adalah kesempatan yang baik untuk diambil. Zhou Jin juga secara logis menjadi salah satu finalis upacara pembukaan ini. Dengan lagu yang ditetapkan, waktu semakin dekat dan dekat dengan upacara pembukaan pertandingan provinsi. Sejak pertemuan olahraga tingkat provinsi ini diadakan di Zonghai, tim atletik sendiri telah memiliki banyak keuntungan alami seperti waktu, tempat, dan orang. Dibandingkan dengan atlet dari provinsi lain, mereka harus datang ke stadion untuk membiasakan diri dengan lapangan selama pertandingan. Orang-orang di tim atletik dapat datang ke lapangan olahraga untuk latihan rutin sebelum pertandingan dimulai. Saya harus mengatakan bahwa tim atletik datang ke stadion utama, dan mereka semua sangat bersemangat. Meskipun stadion masih kosong, bahkan Bibi yang membersihkannya pun tidak sampai setengahnya. Namun, mereka masih merasakan suara teriakan gunung dan tsunami yang keluar dari telinga mereka, dan mereka percaya bahwa ketika hari pertandingan yang sebenarnya dimainkan, itu pasti akan membuat orang-orang tampil. Berbagai data latihan Zhang Yu akan segera berada di jalur yang benar. Tentu saja, para pelatih yang penuh harapan padanya sangat senang. Ketika pertandingan memasuki tahap hitung mundur, penampilan upacara pembukaan juga berkumpul dari berbagai stasiun ke stadion untuk latihan sebelum upacara pembukaan. Tentu saja, tim atletik harus memberi jalan bagi yang lain, dan kembali ke pangkalan lagi untuk mempersiapkan sprint terakhir sebelum pertandingan. Namun, tidak lama lagi sebelum kompetisi resmi saat ini. Untuk menghindari cedera sebelum pertandingan, rencana latihan tidak boleh terlalu intens. Latihan juga telah diubah dari luar ruangan menjadi dalam ruangan, dari peningkatan keterampilan menjadi penguatan tubuh. Dibebaskan selama latihan pra-pertandingan yang intens, akhirnya semuanya bisa sedikit lebih mudah. Zhang Yu tidak tahu bahwa perdebatan tentangnya tidak pernah berhenti. Di tempat lain di kota, dia kembali diungkit. Itulah pertanyaan tentang pemilihan pembawa bendera atlet Zonghai untuk pertandingan provinsi ini. Menurut rencana sebelumnya, pemain andalan tim renang Zonghai, Lu Chengye, telah dijadwalkan untuk menjadi pembawa bendera tim. Sebagian besar pemimpin olahraga tidak keberatan dengan usulan ini. Namun sekarang ada rumor secara pribadi bahwa tim renang provinsi telah berhasil bernegosiasi dengan Lu Chengye tentang persyaratan pemindahan. Baru setelah berakhirnya pertandingan, pihak lain akan secara resmi dipindahkan ke ibu kota provinsi. Meskipun Lu Chengye dipindahkan ke ibu kota provinsi, dia masih menjadi pemain di provinsi Dongxing. Tetapi bagaimanapun juga, tim renang kota Zonghai telah melatih Lu Chengye selama bertahun-tahun. Dia hanya membuat sedikit prestasi di sini dan segera pindah ke kota lain. Ini terlalu memalukan bagi kota Zonghai. Tim renang. Untuk tim renang kota Zonghai, meskipun Lu Chengye masih akan bermain atas nama kota Zonghai kali ini, rencana pengkhianatan lawan begitu mencolok sehingga pasti akan membuat tim renang kota Zonghai merasa sedikit tidak dapat diandalkan. Jadi tentang penggunaan pembawa benderanya segera, suara-suara oposisi muncul. Karena upacara pembukaan akan segera dimulai, bukan tidak mungkin untuk mengganti pembawa bendera untuk sementara waktu, tetapi ada banyak kontroversi dalam hal pemilihan personel. Orang-orang besar dari setiap tim tidak ingin melepaskan kesempatan ini bagi tim mereka untuk menyikat wajah mereka,
dan mereka telah merekomendasikan pemain andalan tim mereka untuk memegang bendera. Jika setiap tim merekomendasikan atasan mereka sendiri, ada terlalu banyak orang, tentu saja, kontroversi ini juga menjadi semakin sulit untuk mencapai pendapat yang bersatu. Tentu saja, tim lintasan dan lapangan juga harus merekomendasikan orang-orang mereka sendiri. Sebagai pemimpin permainan, Zhu Xiangzi hanya dapat merekomendasikan Zhang Yu. Tim lintasan dan lapangan adalah tim pertama dari Olimpiade. Tentu saja, rekomendasi Zhu Xiangzi juga harus dianggap sebagai subjek diskusi utama untuk diskusi kelompok. Meskipun Zhang Yu terkenal di industri musik di dalam dan luar negeri, tidak ada seorang pun di lingkaran atlet yang tahu siapa dia. Karena kedua sistem pada dasarnya tidak cocok, dan menurut pendapat para pemimpin sebagian besar tim olahraga, jika mereka ingin memenuhi syarat sebagai pembawa bendera, mereka juga harus mewakili kota Zhonghai. Level dan kualifikasi dapat diterima. Namun, ketika orang-orang ini menanyakannya, mereka mengetahui bahwa pembawa bendera yang direkomendasikan oleh Zhu Xiangzi sebenarnya adalah seorang gadis kecil, bahkan bukan seorang atlet tingkat 3 yang memiliki sertifikat kualifikasi formal. Tim atletik benar-benar merekomendasikan orang seperti itu untuk mewakili industri olahraga di Zhonghai. Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Oke, para pemimpin tim secara alami setuju terhadap usulan tim atletik, tetapi Zhu Xiangzi mengatakan satu hal dan segera membungkam semua orang di lapangan. Itu sekitar beberapa hari yang lalu, Hong Mingji, wakil direktur kantor pengawasan Biro Olahraga, menendang batu besar di tim atletik. Hong Mingji mengundurkan diri dan harus mengatakan bahwa pada saat itu lingkaran olahraga di kota Zhonghai juga telah menyebabkan gempa bumi kecil. Sebagai kader senior muda olahraga, ia mampu terbalik di selokan tim atletik, dan akhirnya tertegun sampai akhir, bahkan tidak memegang jabatannya. Hasilnya adalah banyak personel di dunia olahraga merasa sedikit luar biasa. Meskipun status Zhu Xiangzi di kalangan olahraga kota Zhonghai tidak rendah, semua orang tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk membiarkan Hong Mingji pergi begitu saja. Jadi apa yang terjadi dengan tim atletik saat itu? Ini adalah topik penting bagi banyak pemimpin di kota tersebut tepat ketika banyak orang ingin mencari kesempatan setelah pertemuan untuk bertanya kepada Zhu Xiangzi tentang hal ini. Namun, Zhu Xiangzi menunjukkan bahwa Hong Mingji telah tersinggung oleh sistem karena ia telah menyinggung pemain bernama Zhang Yu. Ia harus mengatakan bahwa berita itu sangat mengejutkan bagi para pemimpin olahraga. Kemudian, identitas Zhang Yu telah berubah dari pertandingan sebelumnya Baiding menjadi latar belakang Baiding. Faktanya, di mata sebagian besar pemimpin tim, Baiding tidak masalah. Kuncinya adalah melihat latar belakangnya. Ketika Zhu Xiangzi pindah dari latar belakang Zhang Yu, meskipun ia tidak ingin menjelaskan, itu membuat para olahragawan besar di kota itu tidak lagi menentang secara serempak, dan juga membuat Baiding menjadi pembawa standar tim olahraga Zhonghai. Ketika Zhang Yu mengetahui hal ini, ia benar-benar terdiam, membiarkan dirinya menjadi seorang pemula untuk mewakili semua atlet di kota Zhonghai, dan tidak tahu apa yang dipikirkan para pemimpin di lingkaran olahraga ini. Namun, karena pada dasarnya semuanya sudah diatur, jika Zhang Yu ingin menentang pembawa bendera, dia akan berdebat lebih dari sekali. Argumen bahwa Zhu Xiangzi harus mengesampingkan kontradiksi dan bersekongkol untuk hasil pertandingan ini menghalangi alasan penolakan Zhang Yu, dan dia tidak punya pilihan selain menerima tugas pembawa bendera. Karena pembawa bendera juga berpartisipasi dalam latihan upacara pembukaan, Zhang Yu memiliki pekerjaan lain selain latihan yang intensif. Untungnya, tugas pembawa bendera sangat sederhana. Dia hanya memimpin para atlet di kota ke waktu yang tepat dan dengan kecepatan yang tepat. Bagi Zhang Yu, hampir tidak ada kesulitan. Latihan formal terakhir upacara pembukaan, Zhang Yu kembali datang ke stadion, tetapi tidak menyangka akan bertemu dengan dua kenalan lama. Yang satu adalah Xia Ziki yang sudah lama tidak bertemu, dan yang lainnya adalah Zhou Jin. Keduanya adalah salah satu tamu upacara pembukaan. Xia Ziki telah menjadi penyanyi kecantikan utama negara itu melalui pengalaman ganda kontes penyanyi nasional dan penyanyi malam festival musim semi. Berbagai pertunjukan dan kegiatan yang mengikutinya berjalan alami seperti yang diharapkan. Harus saya katakan bahwa membuatnya sibuk merupakan pukulan telak baginya, tetapi dia juga membayar mahal untuk kesibukan ini. Bagaimanapun, ini adalah penegasan harga diri dalam hidup. Tidak peduli seberapa lelahnya saya. Karena Xia Ziki lahir dan besar di Zhonghai,
bagaimana mungkin kampung halamannya bisa mengadakan acara sebesar itu tanpa dia bergabung dan mendapat dukungan. Meskipun Xia Ziki sibuk di sini, dia sering berbicara dengan Zhang Yu tentang kiki selulernya atau sesuatu di waktu luangnya. Bagaimanapun, dia dapat mencapai statusnya saat ini. Siapa pahlawan terbesarnya? Karena dia sibuk sekarang, peluang untuk bertemu dua orang masih sangat kecil. Jadi sangat tidak terduga bagi keduanya untuk bertemu di sini. Kecelakaan Zhang Yu tentu saja murni kecelakaan, tetapi kecelakaan Xia Ziki adalah Zhang Yu benar-benar berubah dan menjadi pembawa standar atlet Zonghai, yang sangat tidak terduga. Setelah mengajukan pertanyaan, itu bahkan lebih tidak terduga. Zhang Yu benar-benar berpartisipasi dalam 3 cabang olahraga ini atas nama kota Zonghai, dan dia masih seorang atlet sejati, yang membuat Xia Ziki semakin tidak percaya. Berbicara tentang bakat musik, Xia Ziki tidak berpikir bahwa ada orang di dunia yang menjadi lawan Zhang Yu, tetapi dalam hal olahraga, pihak lain tinggi dan kurus. Dia benar-benar dapat bersaing dalam permainan dengan para atlet berotot di provinsi lain. Panjangnya, ketika Zhou Jin tahu bahwa Zhang Yu akan berpartisipasi dalam Olimpiade, dan dia adalah seorang atlet, dia dapat menaruh telur angsa di mulutnya. Tentu saja, Zhang Yu tidak dapat menjelaskan hal ini kepada keduanya secara rinci. Selain itu, keduanya juga harus berpartisipasi dalam latihan. Ketiganya berpisah tanpa waktu yang lama, tetapi dua bintang besar berbalik menjadi seorang atlet. Tentu saja, atlet yang berpartisipasi dalam latihan di provinsi lain yang juga berpartisipasi dalam latihan juga menonton. Identitas Zhang Yu secara alami telah menjadi objek tebakan banyak orang. Jika dia tidak terlalu muda, dan dia juga memegang bendera merah dengan 3 karakter besar di kota Zonghai di tangannya, saya khawatir banyak orang menebak apakah pihak lain adalah kelompok direktur, seorang anggota. Segera, latihan resmi juga resmi berakhir. Di antara mereka, lagu-lagu Zhou Jin tampil paling baik. Xia Ziki turun untuk bertanya. Lagu lainnya sebenarnya ditulis oleh Zhang Yu. Saya harus mengatakan bahwa dia iri. Apa kualitas lagu-lagu Zhang Yu? Xia Ziki adalah orang yang paling banyak bicara, hampir klasik pertama. Dia menyanyikan lagu tema yang dibuat oleh seorang komposer Tiongkok di Olimpiade, tetapi sejujurnya, kualitas dan perasaan tidak dapat dibandingkan dengan karya-karya Zhang Yu. Meskipun Zhang Yu berjanji kepada Xia Ziki bahwa dia bisa menulis beberapa lagu lagi untuknya jika perlu, tetapi berpegang pada prinsip bahwa baja yang baik harus digunakan pada bilahnya, Xia Ziki ingin menyimpan kesempatan ini untuk pertunjukan yang lebih penting. Saya percaya kesempatan ini tidak akan terlalu jauh. Latihan untuk upacara pembukaan pertandingan provinsi telah menyelesaikan pertempuran penutup terakhir. Langkah selanjutnya adalah menunggu dimulainya pertandingan secara resmi. Sebelum upacara pembukaan, tim lintasan dan lapangan jarang mengambil cuti sehari, yang dianggap memungkinkan para atlet untuk bersantai untuk terakhir kalinya. Namun, tim masih memiliki persyaratan tinggi untuk diet liburan, sehingga orang-orang dari tim olahraga ini tidak akan kembali makan hese lagi. Sakit perut akan memengaruhi permainan pada akhirnya, tetapi Anda akan kehilangan lebih banyak. Zhang Yu akhirnya bisa bersantai sekali dan pulang tidur seharian. Baginya, meskipun kondisi fisiknya keras kepala, tetapi dia tidak tahan dengan waktu latihan yang terlalu lama, terlalu banyak proyek, dan dia hampir ada di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa latihan dengan intensitas tinggi seperti itu, bahkan manusia besi tidak tahan dengan tekanan mental seperti itu, tetapi juga membuatnya mengalami kerja keras atlet untuk pertama kalinya. Setelah seharian beristirahat, keesokan harinya diantar ke pembukaan resmi pertandingan provinsi. Pada sore hari, semua atlet di kota itu, dipimpin oleh pemimpin tim, pergi ke stadion utama upacara pembukaan, Stadion Zonghai. Meskipun upacara pembukaan belum secara resmi dimulai, situasi stadion yang sibuk juga membuat para pemain yang hadir merasakan darah, terutama tim. Kota Zonghai sebagai atlet tuan rumah, perasaan ini paling mendalam. Sebagai sekelompok atlet yang tumbuh di kota kelahiran mereka, apa yang bisa lebih menarik dan mengasyikkan daripada dapat menunjukkan kekuatan mereka di depan para tetua kampung halaman mereka. Zhang Yu mengibarkan bendera kota Zonghai di tengah kerumunan, dan tentu saja menjadi pusat perhatian semua orang. Dibandingkan dengan para pemimpin dan pelatih tim atletik yang tidak peka terhadap kehidupan, beberapa atlet masih mengenali Zhang Yu. Sebagai jenius musik dan ahli manga paling terkenal di kota Zonghai, ia benar-benar akan mewakili atlet Zonghai sebagai pembawa bendera.
Saya harus mengatakan bahwa fakta ini membuat orang yang melihatnya sulit untuk mempercayainya. Dengan terungkapnya identitas asli Zhang Yu, tentu saja, hal-hal aneh juga dipindahkan dari kota Zonghai ke tim olahraga lain di provinsi tersebut. Faktanya, dari sudut pandang sebagian besar atlet, perilaku kota Zonghai harus dikatakan sangat tidak menyenangkan dan bahkan sedikit menghina arti kata olahraga. Meskipun dipahami dari sudut pandang kartu nama kota, dapat dimengerti untuk memilih orang paling terkenal di kota tersebut sebagai juru bicara kota di beberapa acara berskala besar. Bagaimanapun, semua orang tahu alasan efek selebriti. Terlebih lagi, Zhang Yu juga seorang jenius musik remaja yang terkenal secara nasional, jenius sastra dan jenius manga, dan berbagai nama yang luar biasa. Dia juga memiliki banyak penggemar, tetapi tidak peduli seberapa terkenalnya dia bukanlah seorang atlet. Kota Zonghai benar-benar memilih seseorang yang bukan atlet untuk menjabat sebagai pemimpin dan pembawa standar kota Zonghai di Olimpiade, yang membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Apakah ini contoh khas dari selebritas? Selama Anda seorang selebritas, selama Anda lebih dikenal dan berpengaruh daripada wajah orang lain, maka terlepas dari kesempatannya, terlepas dari lokasinya, Anda dapat keluar dan menyikat wajah Anda sesuka hati, dan bahkan menyeberang. Apakah penting jika dunia menyikat wajahnya? Perilaku kota Zonghai harus mengatakan bahwa itu menyentuh kehormatan. 3 kata tentang atlet. Dengan cara ini, para atlet sejati yang masih bersikeras berlatih di musim panas dan musim dingin benar-benar memalukan. Tentu saja, ada orang-orang di kerumunan yang tidak menyukai Zhang Yu, tetapi juga orang-orang yang menyukai Zhang Yu. Meskipun Zhang Yu bukan tipe bintang hiburan murni yang dikenal semua orang, tetapi sebagai bintang yang beragam, tipe penggemarnya juga berantakan. Beberapa atlet, menggunakan celah antara upacara pembukaan dan permulaan, masih berlari untuk menemukan tanda tangannya, yang juga membuat banyak atlet yang membenci Zhang Yu merasa sangat kesal, terutama beberapa penggerak wanita yang tampak cantik juga membuat masa lalu. Membuat para atlet pria itu tidak nyaman. Untungnya, ketidaknyamanan ini tidak bisa berlangsung terlalu lama. Meskipun pembawa bendera memang merupakan perwakilan dari berbagai kota, Zhang Yu bukanlah seorang atlet, jadi di mata kebanyakan orang, ia harus mengucapkan selamat tinggal setelah upacara pembukaan. Kalangan olahraga tidak lagi hadir. Jadi meskipun banyak orang sekarang melihat Zhang Yu, mereka sangat kesal, tetapi untungnya, mereka tidak harus menanggungnya untuk waktu yang lama. Dengan semakin dekatnya upacara pembukaan, orang-orang dari semua lapisan masyarakat di kota Zonghai telah memasuki stadion, dan stadion telah penuh sejak awal. Para pemimpin provinsi Dongxing dan kota Zonghai datang ke stadion untuk menyaksikan upacara pembukaan Olimpiade bersama orang-orang kota. Waktunya tepat, dan upacara pembukaan secara resmi dimulai. Tuan rumah upacara pembukaan adalah Direktur Biro Olahraga Dongxing. Di bawah pengantarnya, ia mengikuti para pemimpin sistem olahraga provinsi dan kota Madya. Ketika para pemimpin sistem olahraga selesai berbicara, tuan rumah mengumumkan upacara pembukaan pertemuan olahraga provinsi. Secara resmi dimulai, langkah selanjutnya adalah masuknya wasit dan atlet secara berurutan untuk setiap proyek. Wasit Olimpiade ini terdiri dari wasit-wasit yang sangat baik di berbagai kota di provinsi tersebut. Tim atlet di berbagai tingkatan kota, setelah anggota kelompok wasit berjalan ke stadion, mengikuti langkah-langkah dari sisi stadion, melambaikan tangan mereka, dan menyapa penonton dengan senyuman. Hampir setiap pemain di kota tersebut memiliki warna tema mereka sendiri, jadi ketika para pemain ini mengenakan pakaian berbagai warna satu demi satu, itu tampak seperti gambar yang berwarna-warni. Sebagai tim tuan rumah, kota Zonghai pasti harus memainkan final, sehingga para atlet kota Zonghai akhirnya memasuki lintasan stadion, dan para penonton di stadion segera membunyikan teriakan umum tsunami gunung. Secara alami, banyak atlet di kota-kota lain merasakan tekanan dan motivasi dari atlet tempur tuan rumah. Sebagai pembawa panji tim, Zhang Yu berjalan ke depan kerumunan, yang dapat dikatakan sangat mencolok. Di antara mereka, orang-orang yang tidak mengenal Zhang Yu merasa lebih baik. Mereka hanya menebak olahragawan mana yang menjadi anak besar ini. Tetapi orang-orang yang bertemu Zhang Yu merasa sedikit aneh. Karena hampir tidak ada yang tahu bagaimana pemuda berbakat di kota Zonghai itu tiba-tiba pergi ke lingkaran olahraga untuk bergabung bersama. Dengan berbagai spekulasi, Zhang Yu memimpin tim untuk menyelesaikan upacara penerimaan terakhir. Setelah bagian penting dari berbagai upacara, para penonton berdiri dan mengibarkan bendera nasional untuk memainkan lagu kebangsaan.
Upacara pengibaran bendera telah berakhir, dan para pemimpin tingkat tinggi memulai mode menyikat wajah satu demi satu. Sebagai anggota lokal kota Zhonghai, Ku Rongchang tentu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Meskipun Ku Rongchang benar-benar ingin menyemangati tim olahraga di kota Zhonghai, karena saat ini ia mewakili pemerintah kota Zhonghai, ia tetap tersenyum dan menyemangati para atlet di provinsi tersebut. Para pemimpin telah menyelesaikan bagian akhir, diikuti oleh sumpah perwakilan atlet dan perwakilan wasit. Sumpah selesai. Akhirnya, upacara penyalaan obor Olimpiade Provinsi dinyalakan. Seorang atlet dari Provinsi Dongxing yang memenangkan 3 kejuaraan di Olimpiade Nasional memenangkan penghargaan. Ketika obor Olimpiade Provinsi menyala, penonton di kedua sisi bersorak keras. Pada titik ini, gerakan provinsi benar-benar telah dimulai. Selanjutnya, para atlet dari berbagai kota berangkat sesuai urutan, dan upacara pembukaan resmi dimulai. Sebagian besar atlet yang meninggalkan stadion segera kembali ke tempat tinggal masing-masing tim. Pemimpin dan beberapa atlet berprestasi diatur tempat duduk dan menonton pertunjukan pembukaan yang tersisa. Zhang Yu kebetulan adalah perwakilan dari atlet berprestasi, dan tentu saja datang untuk duduk di antara banyak pemimpin di kota Zhonghai. Setelah pertunjukan resmi upacara pembukaan dimulai, program pertama adalah Xia Ziki. Sebagai bintang paling terkenal di Zhonghai saat ini, penampilannya tentu saja membangkitkan sorak-sorai penonton. Lagu Xia Ziki berjudul Smile. Zhonghai adalah lagu tema gerakan provinsi ini. Meskipun Xia Ziki adalah bintang rumah tangga di Zhonghai, dia juga terkenal di provinsi Dongxing. Oleh karena itu, nyanyian pembukaannya secara alami diterima oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Tiongkok dan semua provinsi dan kota. Penegasan pemimpin. Setelah pengenalan lagu pembuka Xia Ziki, meskipun program yang tersisa dibagi menjadi beberapa bab dan bagian, sebagian besar dari mereka adalah program kolektif. Terutama karena situasi pertemuan olahraga itu istimewa, dan karena dorongan partisipasi seluruh orang, secara alami juga dalam pertunjukan. Situasi layar kolektif **** muncul. Faktanya, ketika program-program ini baru saja ditonton, para penonton di tempat tersebut masih merasa sedikit menarik. Tetapi waktu pertunjukannya panjang, dan programnya hampir sama. Secara alami, para penonton secara bertahap menonton antusiasme mulai menurun. Ketika para penonton mulai mengalami kelelahan estetika, Zhou Jin melangkah ke panggung dalam musik yang dinamis. Zhou Jin adalah penyanyi lapis kedua di Tiongkok, meskipun dia terkenal. Namun, ketenarannya sepenuhnya diperoleh dengan terus-menerus mengusap wajahnya. Dapat dikatakan bahwa Zhou Jin tidak pernah menyanyikan lagu klasik apapun dalam hidupnya. Secara alami, para penonton di lapangan tidak berharap banyak darinya dalam pertunjukan upacara pembukaan yang disiapkan oleh pemerintah kota Zhonghai. Sungguh mengejutkan bahwa Zhou Jin dapat bertanggung jawab atas pertunjukan pribadi. Bagaimanapun, pertunjukan pribadi sangat jarang dalam pertunjukan seperti itu yang didasarkan pada kinerja proyek kolektif. Karena kelompok sutradara dapat mengatur pertunjukan ini, tampaknya harus ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Zhou Jin, dengan pakaian olahraga, datang ke tengah panggung. Hai ya, ingin terbang ke langit berdampingan dengan matahari. Dunia sedang menungguku untuk berubah. Mimpi yang ingin kamu impikan tidak pernah takut orang lain melihatnya. Aku bisa melakukannya di sini. Tertawa membuat kamu dan aku berdampingan. Di mana tidak ada kegembiraan. Berani dan bergerak sampai akhir tanpa khawatir. Aku berdiri di tengah lapangan. Saya percaya saya adalah saya. Saya percaya pada hari esok. Saya percaya masa muda tidak memiliki cakrawala. Di ujung kesuksesan, di ambang kegagalan, semua surga terindah di hatiku. Saya percaya pada kebebasan. Saya percaya pada harapan. Saya percaya saya dapat menyentuh langit dengan tangan saya. Mimpi ada di sisiku, membuat hidup lebih segar. Setiap momen itu cemerlang. Saya percaya. Zhou Jin menyanyikan lagu klasik, I Believe, sebagai perwakilan lagu inspirational klasik. Lagu ini, baik liriknya maupun nadanya, membawa perasaan positif, dan saya harus mengatakan bahwa di antara semua lagu inspirational, sangat tepat untuk meletakkannya di sini untuk dinyanyikan. Zhou Jin juga membayar banyak kerja keras untuk lagu ini. Karena meskipun bagian melodi dari lagu ini tidak begitu rumit, itu telah menantang batas jangkauannya dalam nada. Jika dia tidak menyesuaikan suaranya ke keadaan yang baik, sulit untuk tampil dengan sempurna, dan itu tidak mungkin tanpa kesulitan.
Sebenarnya, di antara banyak penyanyi di Tiongkok, Zhou Jin dianggap sebagai penyanyi yang sangat pandai bernyanyi, tetapi karena ia tidak memiliki karya yang menonjol sepanjang tahun, ia selalu dapat mempertahankan reputasinya dengan menyikat wajahnya atau memperkenalkan beberapa karya kelas 2. Zhou Jin juga tidak ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia juga seorang penyanyi yang sangat hebat, dan juga mencoba mengundang para master musik dalam negeri untuk membuat lagu untuk dirinya sendiri, tetapi saya harus mengatakan bahwa peruntungannya sangat buruk. Tidak peduli lagu apa yang ia pilih, jenisnya apa, berapa banyak uang yang ia keluarkan, ia tidak terkenal, ia hanya dapat menggunakan lalu lintas, dan itu benar-benar membuatnya tertekan. Sekarang Zhang Yu adalah komposer paling terkenal di negara ini, tetapi lagu-lagu Zhang Yu lebih mahal daripada emas, dan Anda tidak dapat membelinya dengan uang. Hampir semuanya dimonopoli oleh hiburan global, hanya untuk merek mereka, digunakan oleh penyanyi. Tentu saja, Zhou Jin tahu bahwa Zhang Yu telah berdosa di masa lalu. Bahkan, setiap kali dia melihatnya, dia sedikit takut, jadi dia tidak berani menulis lagu untuk Zhang Yu. Tetapi kali ini Zhang Yuneng dapat menyanyikan komedi ilahi ini untuk dirinya sendiri, Zhou Jin merasa seperti sedang bermimpi. Sebagai curos tua yang berbaur dalam lingkaran musik, saya percaya bahwa ketika saya pertama kali bertemu Zhou Jin, saya merasa bahwa potensi pasar yang besar yang terkandung dalam lagu ini benar-benar luar biasa, dan irama yang membuat saya melambung ke langit pasti bagus. Tentu saja, Zhou Jin harus menunjukkan kekuatan penuhnya dalam pertunjukan ini, dan menyewa konsultan profesional untuk mengemasnya sendiri. Meskipun itu hanya pakaian atlet sederhana, topan itu sepenuhnya memadukan unsur-unsur olahraga dan para penari hampir serasi dengan sempurna. Suasana stadion segera disesuaikan kembali. Penonton yang sudah hampir tertidur, mendengarkan musik yang mengasyikkan ini, dan semuanya menjadi bersemangat. Wow, lagu ini sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Ngomong-ngomong, apa judul lagu ini? Lagu ini kebetulan saja menjadi heboh saat nama itu muncul di layar tadi. Seharusnya diberi judul, I Believe. Kamu tidak pernah berpikir lagu itu lebih bagus dari lagu Sia Ziki. Menurutku lagu itu lebih cocok sebagai lagu tema Olimpiade ini. Tidak, aku tidak tahu bagaimana pendapat panitia penyelenggara tentang hal itu. Jika ada lagu yang bagus seperti itu tidak akan dipilih sebagai lagu tema, tetapi lagu yang buruk akan dipilih. Ya, dapat dilihat bahwa selera musik olahraganya buruk. Hahaha. Penampilan Zhou Jin yang sukses mendorong seluruh acara ke klimaks, dan penampilan pembukaan seluruh pertemuan olahraga provinsi juga menutup tirai dalam lagu I Believe. Hampir apa yang tidak diharapkan oleh para pemimpin sistem provinsi Dongxing dan para pemimpin pemerintah kota Zhonghai adalah bahwa hampir segera setelah pertunjukan, pengaruh Olimpiade menyebar ke seluruh negeri. Inilah yang terjadi pada I Believe, karya Zhou Jin. Banyak netizen sangat menyukainya untuk pertama kalinya, dan mereka juga sangat terkejut bahwa lagu yang begitu bagus, mengapa tidak memilihnya sebagai lagu tema pertemuan olahraga, tetapi malah memilih karya yang buruk. Hal ini juga menyebabkan banyak netizen melanjutkan diskusi tentang topik bahwa panitia penyelenggara provinsi Dongxing tidak akan memilih lagu. Banyak penulis media mandiri yang sensitif juga segera menemukan bahwa topik hangat yang sangat kontroversial ini berangsur-angsur membaik dan segera mengubah topik tersebut menjadi berbagai artikel diskusi. Dalam waktu singkat, topik tersebut diperkuat oleh berbagai platform media mandiri. Ditarik menjadi topik hangat. Perhatian terhadap Olimpiade Provinsi Dongxing telah meningkat pesat, yang tentu saja merupakan hal yang baik, tetapi hal itu juga membuat panitia penyelenggara sangat kesal. Sebenarnya, I Believe bukanlah lagu tema Olimpiade, melainkan program independen yang disiapkan oleh kota Zhonghai untuk Olimpiade. Sebagai kota asal Olimpiade, kota Zhonghai pasti harus menyiapkan pertunjukannya sendiri selama upacara pembukaan, tetapi yang tidak diharapkan oleh panitia penyelenggara adalah orang-orang telah menyiapkan lagu ilahi yang luar biasa, dan segera menjadikannya provinsi ini. Tidak ada lagi mahakarya persiapan olahraga. Ini hanyalah masalah memenangkan gelar. Panitia penyelenggara pasti akan mengeluh kepada pemerintah kota Zhonghai untuk masalah ini. Karena ada pekerjaan yang begitu bagus, mengapa tidak memberitahu panitia penyelenggara lebih awal? Sekarang lebih baik, mereka bekerja sangat keras begitu lama, dan menjadi yang paling hambar di antara netizen. Orang-orang tidak mungkin mengatakan bahwa mereka tidak tertekan. Tentu saja, tidak mungkin bagi panitia penyelenggara untuk menjelaskan apapun kepada netizen, dan segera mengeluarkan pernyataan,
memposisikan "Saya Percaya" ini sebagai lagu tema Olimpiade. Lagu itu diedarkan di stasiun TV provinsi dan menggantikan lagu tema asli Sia Ziki. Hasil ini pasti membuat Sia Ziki tertekan. Tetapi dia juga tahu bahwa akhir dari lagu apapun yang hancur di depan lagu yang diciptakan Zhang Yu tidak diragukan lagi. Hanya dapat dikatakan bahwa karya itu tidak memiliki level, dan itu tidak ada hubungannya dengan nyanyiannya. Dibandingkan dengan depresi panitia penyelenggara, pemerintah kota Zhonghai sangat senang. Pemerintah tidak menyangka bahwa itu hanya sebuah lagu, yang menyebabkan respons yang begitu besar dalam waktu singkat. Anda harus tahu bahwa pemerintah kota telah bekerja keras untuk meningkatkan pengaruh kota selama bertahun-tahun, tetapi tidak peduli seberapa kerasnya, itu tidak pernah mencapai level saat ini, dan ini hanyalah pengaruh dari sebuah lagu. Ini juga perasaan mendalam Kurongchang, energi luar biasa yang terkandung dalam tubuh Zhang Yu. Pertandingan Provinsi Dongxing juga menarik banyak perhatian dari semua lapisan masyarakat. Secara resmi dimulai. Faktanya, sebelum dimulainya pertandingan secara resmi, sudah ada banyak acara kecil dan lain-lain di tahap pendahuluan. Setelah kompetisi resmi dimulai, berbagai acara olahraga mulai bermunculan. Hampir seluruh kota Zhonghai juga menjadi semarak dengan perkembangan penuh pertemuan olahraga. Banyak warga pergi ke stadion tempat setiap acara berada untuk menonton pertandingan di waktu luang mereka. Dikatakan bahwa kota Zhonghai baru-baru ini telah menjadi kota olahraga. Acara lintasan dan lapangan, sebagai yang terbesar dari semua olahraga dan kategori dengan medali terbanyak, sering kali ditinggalkan hingga bagian bawah kotak di bagian bawah permainan. Sebagai item terbesar kedua setelah acara lintasan dan lapangan, kompetisi renang secara resmi dimulai hampir di awal pertandingan. Tingkat keseluruhan tim renang Zhonghai berada di provinsi tersebut, tetapi sebenarnya sangat bagus. Ini bukan berarti tim renang Zhonghai memiliki level yang tinggi, tetapi ada pemain nasional di tim tersebut, yaitu peraih medali perak gaya kupu-kupu putra di National Games, Lu Chengye. Lu Chengye adalah atlet yang lahir dan besar di kota Zhonghai. Ia pernah dicap sebagai juru bicara olahraga perkotaan, dan bahkan merupakan sistem olahraga tingkat tinggi. Namun setelah mendengar berita tersebut, Lu Chengye akan memindahkan keluarganya ke kota provinsi setelah pertandingan provinsi, yang pasti akan membuat tim senior tim renang sangat tidak puas. Oleh karena itu, status LV Chengye sebagai pembawa bendera dibatalkan, yang justru karena pertentangan tingkat tinggi dari tim renang. Meskipun Lu Chengye dibatalkan oleh pembawa bendera, ia tidak memiliki banyak pendapat. Karena ia tahu apa yang terjadi padanya, masalah pergi ke ibu kota provinsi tidak dapat diubah. Selain itu, ia telah berulang kali menghindari percakapan dengan tim senior tim renang. Oleh karena itu, ia diberhentikan oleh tim untuk membatalkan statusnya sebagai pembawa bendera. Meskipun orang pergi ke tempat yang tinggi, pepatah lama mengatakan bahwa orang pergi ke teh dan dingin. Sekarang setelah dia membuat pilihan, tim memiliki banyak ketidakpuasan dengan dirinya sendiri, dan dia hanya bisa mengungkapkan ketidakberdayaan. Namun, sesuai dengan prinsip bahwa ketika seorang biksu memukul jam selama 1 hari, Lu Chengye masih bermaksud untuk menunjukkan kekuatan penuhnya untuk memimpin tim renang kota untuk mencapai lebih banyak medali. Salah satunya adalah untuk berterima kasih kepada tim renang Zhonghai atas kultivasi mereka untuk terakhir kalinya. Salah satunya adalah untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemain terkuat dalam sistem renang provinsi. Dengan persaingan yang ketat dari acara renang, beberapa proyek kecil juga sedang berjalan lancar, dan jumlah medali di setiap kota juga telah berubah. Di Dongxing, tim dengan kekuatan olahraga terkuat tentu saja adalah tim provinsi. Sebagai kota terbesar di provinsi Dongxing, kota ini juga merupakan kota yang paling padat penduduknya. Kota provinsi lebih kaya akan sumber daya olahraga dibandingkan kota-kota lainnya. Oleh karena itu, kota provinsi hampir selalu menjadi papan peringkat dalam pertandingan provinsi. Namun, setelah 2 hari pertama pertandingan berakhir, tim provinsi jarang berada di peringkat kedua, karena kota Zhonghai, yang bermain di kandang sendiri, untuk sementara berada di peringkat pertama. Zhonghai adalah kota terbesar kedua di Dongxing, kedua setelah ibu kota provinsi. Kekuatan olahraganya juga termasuk yang teratas di provinsi tersebut. Hampir di awal setiap pertandingan provinsi, mereka membentuk persaingan ketat dengan tim provinsi, tetapi dalam kebanyakan kasus, mereka memimpin kota-kota provinsi, dan kota Zhonghai berada di urutan kedua. Kota Zhonghai dapat tampil sangat baik kali ini, terutama karena kota Zhonghai adalah kandangnya.
Orang-orang yang sering menonton pertandingan tahu bahwa atlet yang berjuang di kandang sendiri seringkali dapat memainkan kondisi kompetitif yang lebih kuat di lapangan. Sorak-sorai dari para tetua kampung halaman tentu saja merupakan salah satu faktor penting. Semakin familiar lapangan permainan, semakin nyaman lingkungan, suhu, tanah, pola makan, dan banyak faktor lain yang berdampak besar pada atlet, hampir dapat diselesaikan di rumah. Dapat dikatakan bahwa di bawah premis ini, apa yang tidak dapat membiarkan atlet rumahan bermain lebih baik daripada atlet lain. Oleh karena itu, para atlet kota Zhonghai dapat mengandalkan situasi terbaik mereka dan menginginkan lebih banyak penghargaan untuk meluncurkan dampak. Meskipun kota Zhonghai untuk sementara berada di depan ibu kota provinsi, dan kota terbesar ketiga di Huailin, Provinsi Dongxing. Namun sejujurnya, ini tidak membuat para pemimpin sistem olahraga Zhonghai merasa begitu santai. Karena di pertandingan provinsi sebelumnya, kota Zhonghai hampir selalu berada di tahap awal pertandingan dan menyimpan transkrip yang sangat indah. Namun, juga memalukan bagi Zhonghai bahwa mereka sering mengalami penurunan tajam dalam kinerja mereka di tahap tengah dan akhir pertandingan, dan seringkali pada saat ini, kota terbesar ketiga di provinsi tersebut, kota Huailin, mulai bangkit dan kemudian bangkit. Oleh karena itu, di pertandingan provinsi sebelumnya, kota-kota lain memberi Zhonghai julukan yang tidak bersuara, berusia 10.000 tahun. Alasan mengapa hal-hal canggung seperti itu sering terjadi dalam sistem olahraga kota Zhonghai terutama karena proyek-proyek kuat kota Zhonghai umumnya berkumpul di bagian yang relatif awal dari jadwal. Seperti cabang renang dan cabang menembak, kota Zhonghai memiliki atlet-atlet renang nasional yang sangat baik, tentu saja tidak takut dengan persaingan dari provinsi-provinsi lain. Namun, ketika permainan memasuki tahap tengah dan akhir, kota Zhonghai sedikit frustrasi. Terutama di awal cabang-cabang atletik besar, kota Zhonghai sering kalah. Tim atletik Zhonghai masih relatif terkenal di provinsi tersebut pada tahun-tahun awal. Saat itu, performa tim renang terlalu buruk, yang secara alami menyebabkan kota mengalihkan lebih banyak sumber daya olahraga ke tim renang, tetapi pada saat yang sama kualitas tim atletik mulai terlihat turun. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sudah tidak berhubungan lagi. Atlet yang berprestasi hanya sedikit, belum lagi predikat nasional, dan tidak banyak atlet dengan predikat provinsi. Kalau tidak, pemerintah kota Zhonghai tidak dapat menginvestasikan banyak uang sebelum pertandingan provinsi, merenovasi pangkalan pelatihan tim atletik, dan menambah susunan pelatih, hanya agar tim atletik membuat terobosan dalam pertandingan provinsi berikutnya. Zhonghai bukanlah kota terbesar kedua di provinsi tersebut, tetapi akhirnya berada di peringkat ketiga, yang memalukan dan tidak berdaya. Bagaimanapun, dalam beberapa hari ke depan, para atlet kota Zhonghai menyelesaikan pedoman yang ditetapkan untuk setiap tim proyek pada tahap awal jadwal. Peringkat emas dan medali terus melampaui ibu kota provinsi, menempati peringkat pertama. Situasi ini juga melegakan para pemimpin sistem olahraga kota Zhonghai. Meskipun sekarang memimpin, mungkin tidak dapat terus memimpin di masa mendatang. Namun, jika keunggulan dapat dipertahankan, maka kelemahan di belakang menyisakan lebih banyak ruang, setidaknya kelebihannya lebih besar daripada kekurangannya. Namun, apa yang dikhawatirkan para pemimpin yang melewati Departemen Olahraga Kota Zhonghai terus terjadi dalam beberapa hari berikutnya. Para pemain di kota Zhonghai berturut-turut kalah dalam beberapa proyek perburuan emas, tetapi untungnya, kota-kota provinsi bermain dengan baik. Meskipun sedikit lebih kuat dari kota Zhonghai, kota itu masih dipukul oleh kota Huailin. Atlet di kota Huailin secara bertahap mempersempit jarak dengan dua kota teratas di tahap akhir permainan berdasarkan kinerja mereka yang luar biasa. Meskipun kota Zhonghai masih mempertahankan sedikit keunggulan saat ini, Biro terus melemah, yang sekali lagi membuat para pemimpin sistem olahraga gelisah. Apakah ini akhir dari seekor harimau? Memikirkan hasil ini pasti akan membuat para pemimpin sistem olahraga kota merasa hitam. Tidak apa-apa mengatakan hal semacam ini sekali atau dua kali, setiap saat. Bukankah Anda selalu memukul wajah pemerintah kota? Seiring berjalannya waktu, jadwal pertandingan provinsi lebih dari setengah. Kota Zhonghai memenuhi harapan. Banyak proyek kecil di tahap menengah tidak berhasil. Meskipun daftar medali kadang-kadang dicatat, jumlah total medali emas pada dasarnya terkunci. Beberapa adalah perak dan perunggu. Tim kota provinsi secara bertahap memulihkan kekuatannya saat ini, dan jumlah total medali meningkat pesat. Setelah setengah dari jadwal, jumlah medali emas melampaui kota Zhonghai dan naik ke puncak semua kota.
Meskipun hasil kota Zonghai menurun, untungnya, mereka masih mengandalkan tim renang untuk tampil baik dan bertahan di posisi kedua, dan terus mempertahankan posisi terdepan di kota Huailin, yang berada di peringkat ketiga. Hampir setengah dari jadwal, acara utama pertama dari pertandingan provinsi, acara lintasan dan lapangan, akhirnya resmi dimulai. Pada pagi hari pertandingan pertama kompetisi lintasan dan lapangan, sebagian besar adalah acara wanita. Acara pria hanya memiliki 400 meter pendahuluan. Kota Zonghai berpartisipasi dalam semua acara, tetapi hasilnya rata-rata. Hanya proyek lembing wanita dan 400 meter wanita yang memasuki tahap akhir, dan hampir semua proyek lainnya kembali, membuat Susiansi dan yang lainnya terlihat buruk. Siang dan sore tidak cocok bagi para atlet untuk tampil sebaik-baiknya karena cuaca panas, jadi tidak ada kompetisi selama waktu ini. Setelah matahari terbenam, cuaca mulai dingin dan kompetisi berlanjut. Karena udara malam yang dingin, jumlah penonton yang hadir jauh lebih banyak daripada siang hari. Selain itu, pada hari pertandingan pertama cabang atletik, seluruh stadion Zonghai juga penuh sesak. Sebagai penonton tuan rumah, warga Zonghai masih berharap dapat melihat para pemain dari Zonghai. Cabang olahraga ini akan tampil luar biasa. Zhang Yu mengikuti tim atletik dan datang ke stadion utama. Malam ini, ia juga akan menyelesaikan pertunjukan pertamanya di pertandingan tingkat provinsi ini, pertandingan beregu lari gawang 110 meter putra. Pertandingan Provinsi Dongxing, saluran olahraga provinsi, stasiun TV Kota Zonghai, dan 3 media radio provinsi akan disiarkan langsung bersama. Fan Yang, sebagai pembawa acara dari Biro Olahraga Provinsi Channel 1, memiliki banyak pengalaman dalam komentar TV tentang olahraga. Oleh karena itu, ia akan menjadi komentator TV utama untuk pertandingan provinsi ini. Sao Bo, pembawa acara nomor 2, adalah pembawa acara No. 1 stasiun TV Zonghai, meskipun ia terutama adalah pembawa acara berita. Namun, acara berskala besar seperti pertandingan provinsi diadakan di kota Zonghai. Sebagai pembawa acara terbaik di kota ini, Anda juga harus hadir untuk menyikat wajah Anda. Namun, karena Sao Bo bukanlah pembawa acara program olahraga profesional, ia akan bekerja sama dengan Fan Yang untuk menjadi pembawa acara pertandingan ini, mengatakan bahwa Fan Yang geli, dan ia yang menyelenggarakannya. Pada saat yang sama, dalam siaran langsung yang komprehensif ini, ada pembawa acara ketiga, satu-satunya wanita di antara beberapa, dan pembawa acara dari stasiun radio provinsi Jiangxi, bekerja sama dengan pembawa acara. Dan sebagai tahap akhir kompetisi, para tamu akan diundang untuk menjadi pembawa acara komentar langsung. Tentu saja, karena final belum dimulai, ketiganya saat ini menjadi tuan rumah bersama. Fan Yang menoleh untuk melihat Sao Bo, dan tertawa. Sao Bo, hari ini adalah hari pertama pertandingan provinsi. Saya tidak tahu pertandingan seru apa yang akan dipersembahkan untuk para penonton di depan TV malam ini. Sao Bodao berkata, malam ini, akan ada sejumlah pertandingan penting dan pertandingan grid serta pertandingan grup akan dimulai. Di antaranya, babak penyisihan grup lari gawang 110 meter putra dan babak penyisihan lari gawang 400 meter. Babak penyisihan grup lari gawang 100 meter putri berjumlah 11. Namun, sebagian besar adalah babak penyisihan grup atau pertandingan kualifikasi, dan babak final tidak akan resmi dimulai hingga besok malam. Fan Yang mengangguk dan berkata, meskipun tidak akan ada medali emas pertama untuk cabang atletik malam ini, akan ada banyak pertandingan besar yang dimulai satu demi satu. Saya yakin itu pasti akan menghadirkan pertandingan yang sangat seru bagi para penonton di depan TV. Pada titik ini, dia menoleh ke Jian Zizhen di sebelahnya, dan berkata, Zizhen, sebagai penyiar radio yang baru pertama kali memandu acara olahraga, apakah kamu punya suasana hati untuk membagikannya kepada para penonton di depan TV? Jian Zizhen tertawa, sebenarnya, teman-temanku di depan TV juga punya suasana hati yang sama, dan aku juga menantikan pertandingan yang seru. Namun, aku dan kedua senior itu punya banyak pengalaman dalam memandu acara TV. Bedanya, aku sekarang masih menjadi penyiar TV Baiding, jika ada kesalahan atau pertanyaan bodoh dalam siaran langsung, tolong minta kedua senior itu untuk tidak menertawakanku dan menunjukkannya secara langsung. Jangan bersikap baik padaku karena aku seorang gadis. Hehehehe. Sao Bo juga tertawa saat mendengar ini, katanya, sebenarnya, saya telah berkecimpung di bidang penyiaran dan pembawa acara,
meskipun sudah beberapa tahun, tetapi jujur saja, saya selalu membuat program berita, dan jarang membuat program olahraga semacam ini. Saya sama seperti Zizen, seorang pendatang baru, hanya Fan Yang yang benar-benar ahli di sini. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Fan Yang dan tertawa, Fan Yang. Persyaratan di pihak saya sama dengan Zizen, jika dalam hal siaran langsung, apa masalahnya, sebagai orang tua, dapatkah Anda membantu? Saya, Fan Yang tertawa, saya tidak tahan jika Anda mengatakan ini. Saya tidak akan memberitahu Anda apakah saya sudah tua atau belum. Masalah utamanya adalah Anda harus membawanya bersama saya jika terjadi kesalahan, lalu bagaimana jika saya punya masalah? Siapa yang akan membantu saya? Saobo tertawa, tentu saja Anda harus membawanya sendiri. Karena tas Anda besar, Fan Yang dengan enggan berkata, tidak peduli seberapa besar kantongnya. Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Hehehehehe, beberapa orang berkata bersamaan sambil tersenyum. Setelah Saobo tertawa, dia melihat ke arah stadion dan berkata, oke. Sekarang ada pemain yang memulai pertandingan. Ini adalah lompat galah putri. Pada saat yang sama, lari gawang 110 meter putra sedang dipersiapkan. Tolong jangan tinggalkan penonton di depan TV, pertandingan yang menarik akan segera datang. Zhang Yu telah mengganti pakaian olahraganya dan duduk di tempat istirahat di sebelah lapangan. Tim atletik mengirimkan unggulan pertama Lin Mingyuan dan unggulan kedua Zhang Yu untuk bermain di pertandingan grup, sementara mantan unggulan kedua Lu Juncheng tidak berdaya, tapi kita hanya bisa menerima nasib pemain cadangan. Lin Mingyuan diundi keluar dari grup pertama, Zhang Yu diundi di grup terakhir, dan grup keempat keluar. Ambil 3 teratas di setiap grup dan langsung melaju ke babak berikutnya. Tempat yang tersisa akan bergantung pada peringkat kinerja individu untuk memperebutkan kesempatan terakhir. Saya harus mengatakan bahwa tingkat eliminasi masih sangat tinggi, ketika wasit dan anggota staf menyiapkan rintangan 110 meter, perlombaan rintangan mulai menghitung, dan persiapan resmi dimulai. Lin Mingyuan datang ke tempat kompetisi dan melihat-lihat. Sebagai pelari rintangan profesional, ia juga mempersiapkan kompetisi dengan semangat mengenal diri sendiri dan menjadi tak terkalahkan. Secara alami, ia cukup mengenal pesaing di provinsi tersebut. Meskipun Lin Mingyuan adalah pemain tingkat tinggi di provinsi tersebut, ia tidak cukup tinggi untuk diposisikan sebagai pemain unggulan oleh panitia penyelenggara dan dapat menghindari pemain kuat lainnya. Unggulan teratas dari grup rintangan dibagi menjadi grup kedua, dan untungnya baik Zhang maupun Yu tidak bertemu. Lin Mingyuan bertemu dengan unggulan nomor 2 turnamen, dan grup Zhang Yu adalah unggulan nomor 4, tetapi kekuatan rata-rata Lin Mingyuan sangat kuat. Sejujurnya, grup tersebut sudah mati, yang membuatnya sangat terdiam. Lin Mingyuan harus mengakui bahwa tingkat persaingan Zhang Yu tidak diketahui, tetapi keberuntungannya bagus. Karena di grupnya, kecuali unggulan nomor 4, pemain yang tersisa adalah pemain yang tidak dikenal. Dapat dikatakan bahwa di antara semua grup, kekuatan rata-rata grup keempat adalah yang terburuk. Anda dapat memperoleh keberuntungan ini untuk pertama kalinya. Anda harus mencoba tiket lotre sebelum pertandingan. Meskipun Lin Mingyuan mengagumi keberuntungan Zhang Yu, dia tidak berpikir dia dapat mengalahkan grup dan memasuki babak berikutnya. Kekuatan lompat jauh Zhang Yu sangat kuat, bahkan mencapai level atlet Olimpiade, Lin Mingyuan masih tahu ini. Tetapi lompat jauh bukanlah rintangan. Meskipun kedua item termasuk lompatan, keduanya sebenarnya adalah item yang tidak cocok. Di pangkalan, Zhang Yuping pada dasarnya menyiapkan kompor kecil untuknya oleh Ni Tao sendiri, jadi kebanyakan orang masih menebak-nebak tentang level rintangan Zhang Yu saat ini. Namun, apakah itu Lin Mingyuan atau orang lain, mereka telah datang dari pelatihan normal. Dari kejauhan, mereka dapat melihat bahwa pelatihan Zhang Yu sebagian besar didasarkan pada pelatihan intensif dasar. Keterampilannya sangat sedikit. Dalam pandangan Lin Mingyuan, fase pelatihan Zhang Yu bahkan lebih buruk daripada Lu Jun nomor 2 di tim. Inilah sebabnya mengapa Lu Juncheng tidak bisa menerima tim lintasan dan lapangan menggunakan Zhang Yu untuk menggantikan dirinya. Namun, tidak mungkin, karena Wan Jinyou dari staf pelatih percaya bahwa Zhang Yu memiliki potensi yang lebih besar daripada Lu Juncheng untuk disadap, jadi dia secara paksa membatalkan pemilihan positif Lu Juncheng dan berubah menjadi pemain bangku cadangan. Lu Juncheng mengeluh tentang ini.
Dia tidak mau mengakui bahwa seseorang yang tidak pernah mendapatkan cukup banyak dalam pertandingan level akan memiliki potensi atletik yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika Lu Juncheng melihat bahwa undian Zhang Yu sangat beruntung, undian itu membawanya ke grup sampah dan mulutnya semakin mengeluh. Menurutnya, jika dia masih pemain pilihan, dia bisa mendapatkan undian yang sama dengan Zhang Yu. Saya percaya bahwa tidak ada masalah dalam memasuki babak kedua penyisihan. Bahkan final memiliki peluang untuk memberi dampak. Tetapi sekarang dia hanya dapat melihat dari sudut pandang bangku cadangan. Melihat semua peluang ini telah menjadi lelucon pemula, Lu Juncheng berkata bahwa tidak mungkin untuk tidak mengeluh. Lin Mingyuan hanya dapat mengungkapkan ketidakberdayaannya kepada Lu Juncheng, meskipun dari sudut pandangnya sendiri, apakah itu Zhang Yu atau Lu Juncheng, tidak ada banyak perbedaan di antara dirinya. Tetapi dalam hal keberuntungan, Zhang Yu memang lebih baik darinya. Meskipun Lin Mingyuan sangat yakin untuk lolos dalam tim kematian, dia merasa bahwa dia harus menyerahkan semua kekuatannya untuk keluar dari pengepungan. Karena untuk tim manapun, orang pertama dalam tim tidak boleh gagal. Teluk Nanbo, bukan kelinci Nanbo, harus menggunakan hasil pertandingan untuk membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat dalam tim. Bersamaan dengan pertandingan olahraga, beberapa moderator di pinggir lapangan juga berbicara dan tertawa. Fan yang berkata, Sao Bo, dalam lari gawang 110 meter putra yang akan datang, berapa banyak pemain yang akan Anda lawan di kota Zonghai, di grup mana? Sao Bo berkata, lari gawang bukanlah keuntungan kita di kota Zonghai. Jadi, ada dua pemain dalam pertandingan. Mereka adalah Lin Mingyuan di grup pertama dan Zhang Yu di grup keempat. Fan yang mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar tentang Lin Mingyuan. Saya pernah melihatnya beberapa kali dalam lomba lari gawang di provinsi ini. Namun, yang ini cukup memekakkan telinga. Dia seharusnya menjadi bintang yang sedang naik daun. Tidak, Fan Yang, Anda bahkan belum pernah mendengar tentang Zhang Yu. Dia jauh lebih terkenal daripada Lin Mingyuan. Jian Zizhen tiba-tiba berkata dengan sedikit terkejut. Fan yang mendengar kata-kata itu tentu saja menunjukkan warna yang aneh, mengerutkan kening untuk beberapa saat, tetapi masih tidak memiliki kesan, tetapi hanya bisa berkata, mungkin aku agak bodoh. Bukankah pemain Zhang Yu telah memenangkan medali dalam lomba lari gawang provinsi atau di atasnya? Benar, Sao Bo mendengar senyuman dan berkata, ini tidak. Sebenarnya berbicara tentang pemain Zhang Yu ini, aku perlu menjelaskan. Dia baru berusia 18 tahun ini. Tetapi dia adalah bintang besar yang terkenal di kota Zonghai kita. Benarkah? Tidak menyangka atlet Zhang Yu menjadi bintang olahraga yang begitu terkenal. Fan yang menunjukkan ekspresi tertarik, dan berkata, kalau begitu Sao Bo ingin memperkenalkan pemirsa TV kita di seluruh provinsi. Oke, juga isi basis dataku, kita memiliki pelari gawang yang sangat kuat di provinsi ini, aku bahkan tidak tahu. Terlalu memalukan untuk mengatakannya. Ketika Sao Bo dan Jian Zizhen mendengar ini, mereka tersenyum pada saat yang sama. Apakah ada yang salah denganku? Fan yang bertanya dengan heran. Sao Bo tertawa, sebenarnya, bukan apa yang kamu katakan itu salah. Zhang Yu lah yang istimewa. Meskipun dia seorang bintang, dia bukan bintang olahraga. Dia adalah seorang jenius musik yang diakui secara domestik dan internasional. Titik ini adalah tempat terbaiknya. Jenius musik, bukankah begitu? Yu Zonghai benar-benar membiarkan seorang jenius musik datang untuk berpartisipasi dalam olahraga. Ekspresi Fan yang sedikit aneh. Jian Zizhen juga tertawa, sebenarnya, Zhang Yu bukan hanya seorang jenius musik. Dia juga seorang penulis sastra dan penulis manga yang terkenal. Dia juga seorang penyair hebat. Aku suka puisinya. Ya Tuhan, aku tidak menyangka bahwa kita masih memiliki orang jenius lintas batas seperti ini di Olimpiade ini. Ngomong-ngomong, jika kamu menemukan seseorang untuk mengatakan demikian, bakat olahraga Zhang Yu ini pasti juga berbeda dari orang biasa. Sao Bo, bisakah kamu memberitahu penonton di depan TV, rapor olahraga Zhang Yu? Aku yakin itu pasti sama menakjubkannya. Mendengar ini, Jian Zizhen juga menunjukkan ekspresi tertarik, dan berkata, aku juga ingin tahu. Jika aku tidak melihatnya datang ke kompetisi, aku akan sulit percaya bahwa dia akan begitu hebat dalam olahraga. Baiklah, aku akan memberikannya kepada semua orang.